Halo, selamat sore pemirsa Jakarta. Apa kabar Anda sore hari ini? Senang sekali saya Monika Sinaga dapat hadir seperti biasa dalam acara Peduli Jakarta yang jadwalnya dari Senin sampai Jumat pukul setengah 6 sampai jam 6 sore. Dan pada sore hari ini saya akan mengajak Anda untuk berdiskusi kembali mengenai sudah optimalkah KPPS Pemilu 2009? Anda boleh bergabung nanti seperti biasa di 021 51 55 111. Ya, sudah hadir juga dua narasumber saya akan menemani saya untuk berdiskusi bersama. Yang pertama adalah Bapak Ari Juliano Gema. Beliau adalah Ketua Badan Pengurus ISCEL. Apa kabar Pak Ari sore hari ini? Baik. Sehat ya Pak ya? Sehat, alhamdulillah. Dan juga telah hadir Bapak Irnul Jamil. Beliau adalah salah satu Ketua KPPS di DKI Jakarta, tepatnya Ketua KPPS RW 3 Kelurahan Cipinang Melayu, tepat ya Pak ya? Betul. Apa kabar Pak Jamil sore hari ini? Sehat, alhamdulillah. Ya, dan nanti di segmen yang kedua, pemirsa, saya akan mengajak Anda untuk membandingkan bagaimana sih perolehan ataupun suasana di KPPS yang sempat berlangsung bersama Bapak Abdullah KPPS Tebet. Tapi nanti di segmen yang kedua. Dan sekarang saya akan ajak Anda untuk menyaksikan satu pembuka di Peduli Jakarta. Selamat menyaksikan. Hampir seminggu pasca pemilu berlangsung, suasana kian mencemaskan sembari menunggu hasil penghitungan suara. Meski sebagian anggota KPPS boleh sedikit merasa lega karena mereka sudah dapat kembali melakukan aktivitas masing-masing, sebagian lagi masih harus memantau penghitungan suara di tingkat kecamatan. Ya, tugas yang cukup berat memang. Segala tenaga, pikiran, dan waktu semuanya dipertaruhkan untuk mewujudkan sebuah pemilu yang berdaulat dan kerakyatan. Pemilu 2009 kali ini memang memberi warna yang berbeda sepanjang masa pemilihan yang pernah terjadi di Indonesia. Kekurang persiapan dari pihak penyelenggara makin nampak jelas kala peristiwa-peristiwa yang cenderung merugikan rakyat terus bergulir. Mulai dari masalah DPT, logistik, dan kurang optimalnya kinerja KPPS adalah beberapa hal dari sekian banyak masalah yang sepatutnya menjadi pembelajaran proses berdemokrasi di pemilu 2009 ini. KPPS yang dianggap sebagai salah satu ujung tombak pemungutan dan penghitungan suara sepertinya kurang mendapat perhatian. Kesiapan mental dan psikologi tidak menjadi penting karena kenyataan yang ada. Petugas KPPS didominasi oleh segelintir warga yang tidak jauh berbeda dengan sebutan relawan. Alhasil dengan SDM yang seadanya tanpa ditunjang sosialisasi yang memadai, apalagi fit dan proper test, terjadi banyak kendala selama penghitungan suara. Kenyataan ini tentu mengganggu kelancaran proses rekapitulasi. Lalu dengan kinerja KPPS pemilu legislatif ini akan seperti apakah warna Pilpres 2009 nanti, sementara nasib bangsa inilah yang menjadi taruhannya. Ya, pemirsa, berbicara mengenai problema pemilu 2009 ini tampaknya masih hangat untuk dibicarakan. Nah, Anda ingin bergabung untuk mengenai memberikan masukan, sudah optimalkah KPPS pemilu 2009? Anda boleh memanfaatkan di 02151551111. Nah, saya akan langsung ke Bapak Ari. Apakah sudah optimal KPPS pemilu 2009 ini, Pak? Langsung nih, Pak, saya tembak nih. Ya, pada dasarnya kami telah memantau di 50 kota, kabupaten di berbagai daerah gitu ya. Dalam hal ini kami melihat pada dasarnya petugas KPPS itu sebagian besar telah melakukan pekerjaan secara profesional. Sebagian besar. Itu terlepas dari kendala-kendala logistik di lapangan seperti halnya tidak masuknya banyak warga di DPT, surat suara tertukar, kemudian masalah logistik lainnya gitu. Tapi pada dasarnya dari hasil yang kami dapat, data-data dari pemantau-pemantau kami, mereka cukup profesional, sebagian besar. Oke, baik. Cukup profesional meskipun di berbagai media banyak diberitakan bahwa mereka dalam membuat berita acara pun masih banyak kekeliruan begitu, Pak Ari. Dan dalam hal ini komentar Anda seperti apa? Ya, jadi berdasarkan pengamatan kami di lapangan, memang itu ada beberapa seperti itu gitu. Tapi rata-rata ternyata mereka bisa melakukan itu, sekitar 80-90% ternyata mereka bisa gitu.
membuat berita acara, mengisi berita acara, dan melakukan proses lainnya sesuai dengan yang ketentuan. Baik, jadi kalau boleh sedikit disimpulkan berarti cukup optimal begitu menurut Anda kinerja daripada KPPS yang baru berlangsung kemarin di DKI Jakarta pada khususnya. Mungkin bukan cukup optimal gitu ya, tapi dengan segala keterbatasan yang ada, saya pikir mereka bisa mampu bekerja secara profesional. Oke, luar biasa jawabannya. Ini akan sangat melegakan Pak Jamil. Tapi saya akan langsung tanya kepada Anda nih, Anda yang langsung terjun di lapangan yang boleh dikatakan sebagai ujung tombaknya nih Pak Jamil. Tapi saya akan mengawali terlebih dahulu sebenarnya proses rekrutmen KPPS khususnya 2009 ini seperti apa sih Pak? Kalau misalkan proses rekrutmennya untuk masalah DPT itu memang Untuk KPPS dulu. Kalau KPPS itu memang sudah semaksimal mungkin karena KPPS itu dilihat dari pengalaman 2004 ya kan, dimunculkan lagi 2009 itu rekrutmennya, dan semua anggota yang lama yang sudah berpengalaman. Karena apa, di data yang kita dapat dari KPU DPT itu yang sangat minim sekali yang kita jalankan, dan kita nggak bisa istilahnya itu data itu nggak bisa bertambah, berkurang, iya DPT. Tapi ya kan? siapa sih Pak Jamil yang melakukan rekrutmen itu sendiri? Yang melakukan rekrutmen sendiri itu dari anggota KPPS kecamatan. Bukan anggota KPU ya? Bukan, dari KPPS kecamatan yang memberi referensi ke KPPS kelurahan. Dan KPPS kelurahan langsung terjun ke RW. Dan di situ semuanya... Artinya dari anggota KPPS kecamatan jemput bola begitu? Enggak, dia memang sudah mempunyai data yang tahun 2004. Nah, itu yang ditimbulkan kembali, diangkat kembali oleh KPPS kecamatan untuk dilantik sebagai anggota. Tapi sebentar Pak, itu Pak, apakah ada jaminan bahwa semua anggota tersebut benar-benar ada pengalaman di 2004 begitu? Siapa yang akan menjadi saksi? Apakah ada saksi terlebih dahulu di situ begitu? Ingat bahwa posisi KPPS meskipun tampaknya sederhana tapi luar biasa. Penting sekali ini. Betul. Memang kita yang dikatakan tadi memang ujung tombak kita di itu, satu pengalaman. Orang yang tidak ada pengalaman untuk di anggota KPPS itu mungkin untuk ngisi berita acara atau untuk penghitungan suara mungkin bisa sampai jam 4 pagi atau 24 jam langsung. Tapi makanya timbullah rekrutmen yang tahun 2004 yang sudah berpengalaman, yang sudah ada datanya di KPPS kecamatan, dilantik kembali mereka-mereka untuk terjun lagi 2004. Gitu, ya. Dan kebetulan generasinya itu di lingkungan RW yang tahu lingkungan masing-masing gitulah, yang dikembalikan, yang dilantik lagi oleh KPPS kecamatan. Oke, baik. Tapi kan ada cara yang berbeda di sini ketika mungkin dari 2004, 2009 jenis pemilunya berbeda. Apa tidak terjadi kerancuan di sini atau mungkin ada sempat terjadi pelatihan terlebih dahulu yang dilakukan oleh KPPS kecamatan, Bapak? Kalau untuk perbedaan pasti ada. Perbedaan di 2004 sampai 2009 ini pasti ada perbedaan. Tetapi semuanya yang kita alami 2004 sampai 2009 cuma satu perbedaan di data. Yang lainnya untuk pengisian berita acaranya, yang mengakibatkan banyak kasus DPT ya Pak ya? yang itu masalah data, yang itu yang akan rancu yang gitu. Mungkin 2004 agak simpel, 2009 yang lebih simpel lagi. Oke, baik. Lagi. Akan kita lanjutkan nanti setelah jeda komersial, dan pemirsa tetaplah di Peduli Jakarta, kami akan segera kembali.